Selamat pagi jemaat kasih dalam Tuhan. Hari ini kita memperingati Yesus naik ke sorga. Naik ke sorga. Dan kalau dia naik ke sorga, dia akan datang kembali. Oleh karena itu, kita menantikan kapan dia akan datang kembali. Mari kita nyanyikan lagu nomor 111. Jesus is coming again. Yesus datang kembali, 111. Ya. Bisa kapan saja, bisa pagi, bisa siang. Dan betapa bahagia hari dia datang kembali. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan semua. Tadi Saudara JP sudah mengajak kita untuk membaca perikop yang menceritakan tentang kenaikan Yesus Kristus. Di mana di Bukit Zaitun, di atas Bukit Zaitun. Kira-kira 40 hari setelah Yesus bangkit, dia naik ke sorga. Dia naik di hadapan mereka. Nah hari ini, saya tidak mengajak kita untuk melihat perikop yang tadi lagi. Tapi saya ingin mengajak kita melihat efek dari kenaikan Yesus bagi kita. Oleh karena itu saya mengajak kita membuka Filipi pasal 3. Mari kita buka Filipi pasal 3. Dan kita akan lihat ayat yang ke-20 dan 21. 2 ayat saja. Filipi pasal 3, ayat 20 dan 21. Oke? Sudah dapat? Kita akan membacanya. Karena saya pakai TB2, sebagian jemaat masih pakai TB1, jadi silakan mendengarkan dengan baik. Saya akan membacakan perikop firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami hari ini Tuhan mengingat Juru Selamat kami Yesus Kristus. Sekitar 2000 tahun yang lalu. Bukan hanya dia telah mati di atas kayu salib. Bukan hanya dia dikuburkan. Dan bukan hanya dia bangkit kembali dari antara orang mati. Namun sebagai puncaknya dia naik kembali ke sorga. Kepada kemuliaan yang dia miliki sejak kekekalan. Dan Tuhan kami mengingat itu. Dan kami ingin belajar dari firman-Mu. Bahwa kenaikan Yesus, Juru Selamat kami, membawa berkat-berkat yang indah bagi kami. Dan kiranya Engkau yang menolong agar kami memahami ini. Dan kami dapat berlaku, bertindak di dunia ini hidup sesuai dengan kenyataan dan realita itu. Pimpin kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kenaikan Yesus ke sorga. Meninggalkan murid-muridnya, apakah itu sesuatu yang indah atau itu sesuatu yang sedih? Biasanya kalau misalnya ada orang yang kita kasihi, meninggalkan kita, dia pulang ke rumah Bapa katanya, dia meninggal dan lain sebagainya. Ya banyak orang yang mengatakan turut berduka cita, ya, turut berbela-sungkawa dan lain sebagainya. Namun saudara kasih Tuhan, mengenai Yesus kembali ke sorga, Tuhan kita pernah berkata, di dalam Injil Yohanes ketika dia kasih tahu murid-muridnya pada perjamuan malam yang terakhir itu. Dia bilang kepada murid-muridnya, aku kembali kepada Bapakku dan kalau kalian mengasihi aku, kalian akan bersuka cita. Karena itu berarti aku kembali kepada Bapa dan aku kembali kepada kemuliaan yang aku miliki pada Bapa sebelumnya. Oh saudara kasih Tuhan. Memang ya, tentu murid-muridnya secara duniawi pada waktu itu secara jasmani merasa kehilangan ketika Yesus naik ke sorga. Bahkan di antara mereka ada yang masih berpikir bahwa Tuhan pada waktu itu akan segera mendirikan kerajaan politik Israel pada waktu itu. Sehingga mereka bertanya, Tuhan apakah pada waktu ini engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi Tuhan berkata, mengenai masa dan waktunya bukan untuk kamu ketahui. Tetapi kamu akan menjadi saksi-saksiku. Dan sesudah berkata demikian, Tuhan terangkat. Tuhan yang mereka baru saja roller coaster emosi.
Di mana 40 hari sebelumnya mereka menyaksikan Yesus mati di salib. Seolah-olah mereka kehilangan segala pengharapan mereka. Mereka bagaikan jatuh, ya. Mereka bagaikan terpuruk bahwa segala pengharapan mereka 3,5 tahun ikut guru yang namanya Yesus ini. Yang mereka begitu menaruh pengharapan, yang mereka lihat hebat sekali menyembuhkan orang. Tiba-tiba dia mati. Betapa mereka waktu itu terpuruk. Namun 3 hari kemudian, tiba-tiba dia bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Mereka penuh lagi dengan sukacita, penuh lagi dengan pengharapan. Tapi sekarang, tidak lama kemudian, Tuhan tiba-tiba pergi lagi, meninggalkan mereka naik ke sorga. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita harus memahami kenaikan Yesus di sini? Dan kenaikan Yesus, Tuhan berkata bahwa aku harus pergi. Lebih baik bagi kamu bahwa aku pergi. Dan dari tahun ke tahun kita sudah memperingati kenaikan Yesus ini. Kita sudah memperingatinya, ya Grafe di sini sudah 30 tahun, 31 hampir ya, 31 tahun. Bulan depan kita 31 tahun. Tiap tahun kita memperingati kenaikan Yesus. Kita sudah bicara banyak mengenai apa yang Yesus lakukan. Bagaimana dia naik di sana, dia menjadi imam besar bagi kita. Dia menjadi pembela bagi kita. Dan lain sebagainya. Tetapi hari ini, saya ingin mengajak kita melihat satu manfaat yang jarang mungkin dibahas. Bahwa Yesus naik ke sorga, membawa bagi kita sesuatu yang luar biasa. Yaitu apa, saudara kasih Tuhan? Nah, saya memberikan judul khotbah saya hari ini sesuai dengan ayat yang kita baca. Filipi 3 ayat 20 dan 21. Bahwa Yesus kembali ke sorga untuk memberikan kita kewargaan sorga. Saya ulangi, Yesus naik ke sorga, dia kembali ke sorga untuk memberikan kepada kita kewargaan sorga. Oh saudara, karena tidak ada manusia yang sebenarnya pernah ke sorga. Tidak ada manusia yang pernah ke sorga karena waktu manusia diciptakan, Tuhan menaruh manusia menjadi penguasa bumi. Dan sorga adalah tempat Tuhan. Apalagi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka semakin lagi manusia tidak bisa naik ke sorga. Tetapi Yesus Kristus, dia datang, dia menjadi manusia. Dan ketika dia bangkit, dia mempertahankan punya tubuh. Tubuh yang sudah diubah memang, tubuh kemuliaan. Sehingga ketika dia naik ke sorga, dia naik dengan tubuhnya. Dia naik secara jasmani. Dan dia menjadi buah sulung. Dia menjadi yang pertama ke sorga. Dan ketika dia ke sorga itu, maka dia membuka jalan bagi kita. Dia adalah raja yang kembali. Dan ketika dia kembali, maka semua yang percaya kepadanya, dia berikan kewargaan sorga. Ini yang kita baca di teks yang baru saja kita lihat, saya ajak kita buka lagi. Filipi 3 tadi ayat 20. Dikatakan, sebab kewargaan kita terdapat di dalam sorga. Kata Yunani yang ada di balik kewargaan ini, sebenarnya dari kata polites. Pada waktu itu semacam suatu kewargaan, suatu kota atau suatu negara. Begitu. Kewargaan kita ada di sorga. Pada zaman Paulus menulis ini, kewarganegaraan yang paling diincar orang secara duniawi adalah Romawi pada waktu itu. Karena kerajaan Roma adalah adidaya dan mereka menguasai seluruh dunia. Dan kalau Anda punya kewargaan Rom, maka Anda punya privilege, Anda punya otoritas, Anda punya hak-hak. Bahkan Paulus sendiri pernah memakai hak dia sebagai warga negara Roma. Suatu kali dia pernah ditangkap dan dia mau disesah di Yerusalem di situ. Dan tiba-tiba Paulus berkata, bolehkah kalian menyesah warga negara Rom tanpa diadili? Dan orang yang mau menyesah dia langsung ketakutan. Itu yang paling dicari orang pada waktu itu, warga negara Rom. Tetapi Paulus berkata, kita adalah warga negara sorga. Nah hari ini saya mengajak kita melihat, kalau kita adalah warga negara sorga, sebenarnya apa yang kita miliki? Apa efeknya kalau kita adalah warga negara sorga? Nah, saya mengajak kita melihat ada 3 hal pada hari ini. Apa yang kita miliki karena kita adalah warga negara sorga. Ada 3 hal, 3K, saudara Tuhan. Yang pertama, kalau kita adalah warga negara sorga, kita punya kedudukan tertentu.
Kita punya kedudukan. Kedudukan itu kayak semacam posisi. Kita punya status. Kita punya kedudukan bahwa kita adalah warga sorga. Oh, saudara. Tentu Paulus menulis ini semacam paralel, dia ingin menarik paralel dengan kewargaan di dunia sekarang ini. Dan hari ini, kalau Anda adalah warga negara suatu negara, maka kita punya hak-hak tertentu. Kita punya kewajiban, kita punya kedudukan. Ya, misalnya kita adalah warga negara Indonesia, maka kita punya kedudukan di negara ini. Ya, kita diakui oleh hukum dan lain sebagainya. Dan itu adalah posisi yang dimiliki. Dan Paulus berkata, kita punya kedudukan sebagai warga negara sorga. Betapa indahnya itu, saudara yang kasih Tuhan. Belakangan ini di internet dan di masyarakat, banyak orang membanding-bandingkan namanya kekuatan paspor. Mungkin Anda pernah melihat juga ya. Karena salah satu hak warga negara, sebagai warga negara salah satu hal yang kita miliki adalah kita bisa punya paspor misalnya. Ya, paspor itu kita bisa pergi ke luar negeri dan lain sebagainya. Lalu orang mulai banding-banding, wah ada negara yang katanya paspornya kuat. Gitu kan. Ada negara yang paspornya lemah. Saya terakhir cek-cek katanya ya, wah salah satu paspor terkuat ya Singapura katanya. Singapura bisa paspornya itu bisa tanpa visa masuk ke 193 negara. Wah banyak banget. Nah kalau Indonesia katanya ya agak menengah-menengah lah. Indonesia saya baca-baca terakhir itu ada di posisi ke-66 katanya. Paspor kita bisa masuk ke sekitar 45 negara tanpa visa. Dan ya kita bilang oke ya. Apa-apa saja 45 negaranya, macam-macam. Tentu kalau ASEAN kita sudah tahu, kita bebas visa masuk negara ASEAN, itu persetujuan bersama. Tapi rupanya sebagai orang Indonesia kita bisa bebas masuk ke negara-negara seperti Gambia, Guyana, ya, Kiribati, ya, Kazakhstan. Ya. Ada yang mau pergi ke sana, saudara? Kalau Anda pegang paspor Indonesia, ya, kita sebagai warga Indonesia, kita bisa pergi ke negara-negara itu ya, tanpa visa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, tentu apalagi ya, kalau misalnya kita pegang paspor Indonesia, kalau kita dari luar negeri, kita bebas balik ke Indonesia. Kapanpun, karena kita warga negara. Misalnya kita jalan-jalan ke luar negeri, studi di luar negeri, atau tinggal sementara di luar negeri. Maka kalau kita warga negara Indonesia, kita bisa pulang balik ke Indonesia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa signifikansinya bahwa kita adalah warga negara sorga? Wow, ya. Ini bagaikan kalau misalnya kamu pegang paspor sorga, saudara yang kasih Tuhan. Paspor mana yang kamu mau pegang? Ya. Paspor Indonesia, oke, kalau Anda warga negara Indonesia, kamu punya paspor Indonesia. Gitu kan? Paspor apa yang mau kamu pegang? Kewargaan apa yang mau kamu pegang? Bagaimana kalau dikatakan di sini kita adalah warga negara sorga? Terakhir kan ada viral segala macam di sosmed. Penerima LPDP yang katanya apa, wah dia mau anaknya pindah ke warga negaraan gitu kan, ke negara lain segala macam. Ada viral di sosial media dan lain sebagainya. Mungkin dia pikir itu lebih kuat negaranya, begitu. Dalam pemikiran dia, mungkin. Nah, tapi saudara yang kasih Tuhan, kita memiliki kewargaan sorga. Ya. Makanya tadi saya tanya, berapa banyak orang yang mau pergi ke, ayo kita rame-rame ke Gambia. Nah, saya tanya, siapa yang tahu Gambia ada di mana, saudara? Tanpa Anda buka ini ya, map gitu ya. Benuanya aja lah gitu. Gambia itu ada di benua apa? Banyak nggak tahu kan? Ya. Gambia itu suatu negara kecil di Afrika sana. Gitu ya. Dan rupanya dia bebas visa Indonesia. Ya, tanpa mengurangi respek kepada Gambia atau yang lain gitu ya. Mungkin tidak terlalu banyak orang pengen pergi ke sana. Gitu. Dan tetapi kalau kita punya kewarganegaraan sorga, maka yang lebih hebat lagi adalah kita berarti kita bebas ke sorga. Ini berarti berbicara mengenai keselamatan. Kewarganegaraan sorga berbicara mengenai keselamatan, saudara kasih Tuhan. Ini cara lain untuk berkata bahwa orang yang di dalam Kristus, orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, dia memiliki kepastian keselamatan. Dia memiliki jaminan itu.
Sampai-sampai dikatakan dia warga negara sorga. Hari ini banyak orang berkata, kamu pasti masuk sorga? Gitu kan? Bahkan ada pengkhotbah yang terkenal, dia sempat bilang, tidak boleh memastikan diri masuk sorga, katanya. Tidak boleh memastikan diri masuk sorga. Siapa yang memastikan diri masuk sorga, dia justru terparkir di neraka. Anda masih ingat yang berbicara seperti itu? Tetapi Alkitab berkata bahwa orang yang percaya bisa pasti masuk sorga. Bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Seberapa pasti? Sampai dikatakan kita warga negaranya. Kita punya warga negara sorga. Kita warga sorga. Kalau misalnya orang datang masuk Indonesia, maka di imigrasi itu biasa pasti ada dua baris ya, yang Indonesia dan yang non-Indonesia. WNI dan non-WNI. Kalau kamu non-WNI, ya bisa masuk, bisa juga tidak. Tergantung, kadang-kadang ada yang harus urus visa on arrival, ya. Ada harus urus imigrasi. Tapi kalau Anda WNI, Anda punya hak untuk masuk. Karena Anda adalah warga Indonesia, saudara. Nah, bagaimana dengan warga sorga? Warga sorga berarti kita sudah diberikan hak untuk masuk sorga. Ini berbicara mengenai keselamatan. Dan ini ada hubungannya dengan Yesus kembali ke sorga. Yesus kembali ke sorga untuk melengkapi keselamatan yang sudah dia kerjakan di atas kayu salib. Karena manusia yang berdosa sebenarnya tidak bisa, jangankan masuk sorga. Melihat sorga saja tidak bisa. Karena Yesus pernah berkata kepada Nikodemus, kecuali kalau kamu dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan sorga, katanya. Jadi jangankan masuk, lihat saja tidak bisa. Mengapa? Karena kita berdosa. Karena dosa menjadi pembatas antara kita dengan Tuhan, menjadi pemisah. Allah yang Maha Kudus, tidak mungkin dosa tinggal pada Dia. Dan kalau kita orang berdosa, kita tidak bisa tinggal pada Tuhan, tidak bisa tinggal di sorga. Dan dosa harus diselesaikan, barulah kita bisa masuk sorga. Oh, manusia rata-rata tahu itu. Oleh karena itu manusia di berbagai agama, kepercayaan dan lain sebagainya, mencoba untuk menyelesaikan dosa dengan cara kita sendiri. Ada yang berpikir bahwa, ya kalau saya berdosa saya akan bayar itu dengan cara berbuat baik. Saya akan bayar itu dengan cara beramal. Saya akan bayar itu dengan cara-cara seperti itu. Tapi itu tidak bisa. Tuhan berkata bahwa upah dosa ialah maut. Nah, satu-satunya cara dosa diselesaikan adalah kalau hukumannya dibayarkan. Dan Yesus melakukan itu. Yesus yang telah datang, kemudian dia berkata, aku akan membayar upah dosa. Upah dosa yang harusnya diterima oleh manusia. Yaitu maut, sehingga dia mati di kayu salib. Bukan karena kesalahan dia sendiri. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ketika dia mati di kayu salib, dia membayarkan harganya itu. Tetapi siapakah yang akan membawa persembahan Yesus Kristus ke hadapan Allah Bapa untuk menyatakan kepada Allah Bapa, ini harganya sudah dibayar. Tidak ada yang lain selain Yesus sendiri. Saya katakan kemarin di kebaktian Rabu, Tuhan Yesus itu borong habis semua simbolisme di dalam perjanjian lama, boleh dibilang. Borong habis. Karena semuanya itu menggambarkan Yesus. Bait suci menggambarkan Yesus. Di dalam bait suci ada apa? Ada tabut perjanjian. Itu juga menggambarkan Yesus. Ada apa lagi? Ada tirai yang memisahkan. Itu juga menggambarkan Yesus. Kemudian di depannya ada mezbah bakaran. Itu juga menggambarkan Yesus. Di atas mezbah itu ada domba. Itu juga menggambarkan Yesus. Yang menyembelih domba imam besar. Itu juga menggambarkan Yesus. Jadi Yesus itu borong habis. Yesus borong habis simbol-simbol di dalam perjanjian lama. Kenapa? Karena memang tidak ada yang bisa membantu dia. Kita tidak bisa membantu Yesus mengerjakan keselamatan. Korbannya harus korban yang sempurna. Dombanya tidak boleh bercacat. Hanya Yesus yang bisa. Kemudian harus ada imam yang membawa darah domba itu masuk ke dalam tempat kudus. Siapa imam yang mampu masuk ke tempat kudus di sorga? Hanya Yesus. Jadi dombanya Yesus, imamnya Yesus. Bait suci adalah tempat manusia bisa bertemu dengan Tuhan. Siapa yang bisa bertemu dengan Tuhan? Di mana? Yesus juga. Dan ketika Yesus naik ke sorga, dia melengkapi.
Dia menyelesaikan keselamatan kita. Karena darahnya sendiri yang sudah tercurah. Dia harus bawa masuk ke dalam tempat kudus di sorga. Dan kemudian dia harus menyatakan bahwa pendamaian sudah dilaksanakan. Dan ketika dia melakukan itu, maka kita, setiap orang yang percaya kepadanya, mendapatkan keselamatan. Dan lalu dikasih kewargaan sorga. Kewargaan sorga. Berarti ada satu jaminan bahwa barang siapa percaya kepadanya, bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Nanti di sorga tidak ada istilah visa on arrival, saudara. Anda tidak bisa kalau sudah mati, nanti saya apply visa nanti. Kalau saya sudah mati, ada loketnya nanti. Mesti bayar berapa? Tidak ada. Tetapi Anda harus sudah warga negara sorga. Maka Anda akan masuk ke sana. Saudara, itu adalah kedudukan kita. Nah, tetapi kita belum masuk sorga. Ya, kita belum masuk sorga. Kita masih di dunia ini. Kedudukan apa yang kita miliki di dunia ini kalau begitu selama kita masih di dunia ini? Oh, saudara, benar. Kembali paralel dengan segala macam warga negara di dunia ini. Kalau kita ada di negara lain, berarti kita adalah duta sebenarnya. Kita adalah duta. Ya. Dan coba kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Kita buka 2 Korintus pasalnya yang kelima. Kita lihat ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 21. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Kata utusan di sini bisa juga berarti duta. Kami ini adalah utusan-utusan Kristus, duta-duta Kristus. Sebab Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kristus adalah duta besar yang Allah Bapa kirim ke dunia. Dan sekarang Dia sudah naik kembali ke sorga. Dia mengutus kita. Kita untuk menjadi utusan-utusannya, duta-dutanya. Sehingga kita di dunia ini, kita ada di dunia, tapi kita mewakili sorga. Ya. Dan kita memiliki suatu kedudukan yang luar biasa. Kalau di dunia ini, di negara-negara yang sekarang ini, ada istilah kedutaan. Kalau misalnya Indonesia, kita punya kedutaan di tiap-tiap negara. Ya. Tiap-tiap negara juga biasa ada kedutaan di Indonesia. Untuk mewakili negara masing-masing. Nah, kalau kita mau minta visa, mau ke negara lain, kita harus pergi ke kedutaan negara tersebut. Nah, Anda tahu bahwa suatu kedutaan itu dianggap wilayah dari negara tersebut. Jadi negara tersebut itu berdaulat. Misalnya ada negara apa ya, negara Inggris, negara Amerika atau apapun, kalau dia buka kedutaan di Indonesia, berarti dia minta izin dengan negara Indonesia, Indonesia akan izinkan, kasih mereka satu tempat. Dan wilayah kedutaan mereka itu dianggap berdaulat mereka di situ. Oleh karena itu, misalnya kedutaan Amerika, dia ada bendera Amerika, bukan bendera Indonesia. Kedutaan Inggris, dia ada pakai bendera Inggris di situ, bukan bendera Indonesia. Karena pemerintah Indonesia izinkan, oh ini perwakilan dari negara kamu di sini. Kamu berdaulat di sini. Dan oleh karena itu, yang menjaganya seringkali ada prajurit dari negara itu juga. Kedutaan Amerika di Merdeka Selatan dijaga oleh marinir mereka. Ada pasukan mereka juga di situ. Demikian juga Indonesia, kita punya kedutaan di berbagai negara. Sehingga, saudara yang kasih Tuhan, kalau misalnya seseorang, ya misalnya kita orang Indonesia, kita pergi ke negara lain, lalu kita ketemu masalah, kita misalnya kena rampok, lalu paspor kita hilang, atau kita ada ketemu masalah apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita harus menghubungi kedutaan kita di situ. Karena ketika kita menghubungi kedutaan kita, maka ini karena saya warga negara Indonesia, saya akan menghubungi ini tempat Indonesia, yaitu kedutaannya. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita punya hak itu. Karena kita adalah warga negara Indonesia.
Dan kita ada di dunia sekarang. Kita ada di dunia. Di mana letak kedutaan kita? Kita kan warga sorga. Kita bukan di sorga sekarang. Jadi di mana letak kedutaan kita? Di mana kedutaan sorga ada di mana? Supaya kalau kita kena masalah, kita bisa datang ke sana. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Puji syukur bahwa kedutaan sorga bukan ada di tempat fisik tertentu. Karena repot kalau tempat fisik. Nanti kita harus cari entah kemana, begitu ya. Seperti sekarang saja repot. Ya, kedutaan itu rata-rata hanya ada di ibu kota. Jadi kalau kebetulan kita di Jakarta, gampang cari kedutaan. Tapi kalau orang yang tinggal di nun jauh di sana mau cari kedutaan, ya setengah mati juga dia. Tetapi kedutaan sorga tidak demikian. Kedutaan sorga adalah tempat yang rohani. Dan itu adalah tempat kita bertemu langsung dengan Raja kita. Dan itu adalah di mana, saudara kasih Tuhan? Oh, itu adalah di dalam berdoa. Ketika kita berdoa, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, kita sedang connect dengan sorga, kita sedang connect dengan kedutaan kita. Dan kita mendapatkan instruksi dari sorga. Dan kita bisa bicara kepada Raja kita di sorga. Ya, jadi kedutaan kita bukan di jalan merdeka, kedutaan kita bukan di jalan proklamasi, di jalan mana semua yang lain. Kedutaan kita ada di jalan berlutut berdoa, saudara. Ya. Dan ketika kita datang menghadap hadirat Tuhan, dikatakan bahwa kita bisa masuk, kita memperoleh keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia. Karena Yesus ada di sorga. Dan kita punya akses langsung kepada Dia. Ini adalah kedudukan yang luar biasa. Oleh karena itu tidak heran bahwa iblis mencoba mencegah orang Kristen untuk berdoa. Berdoa itu sepertinya gampang ya. Berdoa itu sepertinya hal yang gampang, saudara. Berdoa itu tinggal tutup mata pun nggak usah sebenarnya. Tapi dari anak kecil biasa diajarin, tutup mata, lipat tangan berdoa. Sebenarnya tutup mata lipat tangan itu pun nggak perlu. Tapi anak kecil diajarkan begitu. Tutup mata, lipat tangan, tinggal ngomong sama Tuhan. Gampang atau susah? Gampang sekali. Tapi ternyata susah, saudara. Karena yang diperlukan untuk berdoa itu bukan kalori fisik. Doa itu kan nggak capek. Doa itu cuman duduk ya, atau berlutut atau apapun lah. Anda mau berdiri, lalu Anda ngomong sama Tuhan. Capek nggak? Oh nggak capek. Lebih capek Anda treadmill. Tapi coba. Ada orang treadmill bisa sejam, 2 jam dia treadmill oke. Incline lagi saudara. Gitu ya. Tapi coba suruh dia berdoa 1 jam. Waduh, 10 menit aja dia udah kelenger-kelenger. Mau ngomong apa lagi sama Tuhan gitu kan. Karena yang dibutuhkan itu bukan kekuatan fisik untuk berdoa. Tetapi adalah kerohanian. Itu seperti kalau misalnya kita kayak misalnya Anda pernah nggak tiba-tiba didudukin bareng dengan orang yang Anda tidak begitu kenal. Maka Anda akan canggung ya, ngomong sama dia sebentar ya. Habis itu nggak tahu mau ngomong apa lagi, gitu kan? Ya. Anda bercakap-cakap sebentar ya. Dan Anda tidak sabar, aduh saya nggak begitu kenal orang ini, nggak sabar kita pisah gitu ya. Karena agak canggung, kurang nyaman ngomong sama dia. Saudara, banyak orang seperti itu dengan Tuhan. Mereka tidak begitu kenal Tuhan. Mereka tidak begitu mengasihi Tuhan. Sehingga doa menjadi sesuatu yang sulit. Dan iblis mencoba untuk menghalangi orang Kristen berdoa. Baik secara pribadi, baik secara jemaat. Iblis selalu bikin orang Kristen pikir, ngapainlah saya datang Rabu malam. Ngapain saya datang kebaktian doa, tidak perlu itu. Iblis mencoba, karena iblis tahu sebenarnya ada kekuatan besar pada doa. Karena setiap kali kita berdoa, pada saat itu kita sedang in touch dengan kewargaan kita, dengan Raja kita. Kita bagaikan duta yang di luar sana, yang kembali ke markas, mendapatkan kekuatan, mendapatkan refreshing rohani di situ. Oleh karena itu Tuhan berkata, berdoalah tanpa henti. Atau dengan bahasa Indonesia, berdoalah senantiasa. Pray without ceasing.
Oh saudara, kita punya kedudukan yang sedemikian luar biasa itu. Hanya saja kadang-kadang kita tidak memakainya. Coba kita balik lagi ke dalam Filipi pasal 3. Filipi pasalnya yang ketiga. Kita lihat ayat 20 dan 21-nya. Kita lihat di sini, sebab kewargaan kita terdapat di dalam sorga, katanya di sini ya. Kewargaan kita terdapat di dalam sorga. Dan tadi yang pertama kita lihat ini memberikan kita suatu kedudukan yang luar biasa. Yang kedua, saudara, kalau kita memiliki kewargaan dari sorga, maka ada K yang kedua. Bukan saja kita memiliki kedudukan, tapi berarti kita harus punya kesetiaan. Kesetiaan. Warga negara mana kamu, berarti kamu setia kepada negara itu. Ya. Oleh karena itu, rata-rata negara tentu melarang warga negaranya, bahkan kalau Indonesia kita tidak menganut dual citizenship bahkan ya, terutama untuk yang sudah dewasa. Kita tidak mengenal warga negara ganda. Tetapi bagi negara-negara yang mengenal warga negara ganda pun, mereka biasanya melarang. Kalau kamu mau jadi dual citizen boleh, tapi tidak boleh ikut dalam armed forces-nya. Tidak boleh ikut dalam militernya. Karena begitu kamu ikut dalam militer dari suatu negara, itu berarti kesetiaan kamu ada di sana. Tetapi memang kewarganegaraan mengindikasikan di mana letak kesetiaan kita. Dan Tuhan berkata, kamu warga negara sorga, kita punya berkat-berkat yang luar biasa, tapi Tuhan juga ingin tahu, apakah benar kamu setia? Kamu setia kepada kewargaan kamu yang baru, status kamu yang baru. Dan saudara yang kasih Tuhan, ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh setia dengan negara kita di dunia ini. Ya, tentu boleh. Karena kita punya kewarganegaraan ganda, satu di sorga dan satu di dunia ini. Tetapi yang paling utama, yang Tuhan inginkan adalah kesetiaan kita kepada Dia. Dan itu berarti bahwa kita menyadari ketika kita di dunia ini bukan rumah kita yang sesungguhnya. Ini bukan tempat tinggal permanen kita. Orang yang sudah diselamatkan harus punya pola pandang yang berubah. Dunia ini bukan rumah saya. Bukan rumah permanen saya. Saya adalah pendatang. Saya sudah dicabut keluar oleh Tuhan. Sehingga saya adalah orang asing. Saya adalah pilgrim dalam bahasa Inggrisnya. Coba kita lihat beberapa hal. Kita lihat Ibrani, saudara kasih Tuhan. Ibrani pasalnya yang ke-11. Kita lihat Ibrani pasal yang ke-11. Penulis Ibrani mengingatkan kita akan teladan iman dari bapak-bapak leluhur. Ibrani 11 ayat 8, dia bicara karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Karena iman ia tinggal di tanah yang dijanjikan itu sebagai orang asing. Orang asing, saudara. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang bersama-sama menjadi ahli waris janji yang sama itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Penulis Ibrani menekankan bahwa Abraham sekalipun Tuhan janjikan kamu akan punya tanah ini. Semua yang kamu lihat, bahkan ketika dia pisah dengan Lot, Tuhan bilang sama Abraham, Abraham aku akan memberkati kamu dengan luar biasa. Coba kamu lihat ke kanan, ke kiri, ke timur, ke barat semuanya. Semua ini akan menjadi milik kamu. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Ketika istrinya mati, ketika Sarah mati, Abraham pengen kuburkan istrinya. Dia tidak punya tanah. Dia harus beli. Dia pergi ke Efron dari suku Het, Anda baca di Kejadian. Kemudian dia nego dengan Efron, ya, dia mau beli sebidang tanah gua Makpela katanya untuk menguburkan istrinya. Dan kita bisa bertanya, Abraham bukankah semua tanah ini sudah Tuhan janjikan menjadi punya kamu? Ya. Kenapa sekarang istri kamu mati, tempat menguburkan pun kamu nggak punya, kamu harus beli. Ya, kalau punya kamu kok kamu harus beli? Dan saudara yang kasih Tuhan, ternyata sesuai dengan kata Ibrani di sini. Memang, ini adalah suatu tipologi juga. Ini suatu tipologi bahwa
kita ini, Tuhan sudah bilang bahwa kita suatu hari akan mewarisi bumi. Orang percaya akan mewarisi bumi yang baru dan langit yang baru. Tapi kita sekarang belum langit baru dan bumi baru itu. Sehingga kita masih sebagai orang-orang asing di dunia sekarang ini. Kita masih adalah pendatang di dunia ini. Ini belum rumah kita yang sesungguhnya. Coba kita lihat lagi di dalam 1 Petrus. Coba kita lihat. Kita buka 1 Petrus, saudara yang kasih Tuhan. Dan ini ditulis oleh Rasul Petrus tentunya, karena namanya saja surat Petrus. Kita lihat dulu ayat yang pertama. 1 Petrus 1 ayat 1. Kemudian kita akan lihat beberapa ayat lain. 1 Petrus 1 ayat 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu mereka yang terpilih. Petrus menulis kepada orang-orang pendatang. Nah, diperkirakan bahwa dia menulis kepada orang-orang Yahudi yang tersebar, diaspora pada waktu itu. Di mana orang-orang Yahudi itu mereka terpecah-pecah, terserak-serak kemana-mana. Dan mereka menjadi pendatang di tempat-tempat ini. Dan Petrus menulis kepada mereka. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kalaupun itu benar, tetapi itu menggambarkan sesuatu yang lebih mendalam lagi secara rohani. Kita bukan hanya bicara mengenai etnisitas di dunia ini, di mana ada etnis-etnis tertentu seperti orang Yahudi yang akhirnya menjadi pendatang dan lain sebagainya. Tapi ini bicara mengenai kerohanian, bahwa secara rohani kita yang percaya kepada Yesus, kita adalah pendatang. Kita adalah orang asing. Coba kita buka pasal 2-nya, 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2. Jadi orang Kristen ini kita harus mengidentifikasikan diri sebagai etnis apa, sebagai bangsa apa. Mungkin kita punya etnisitas awal kita, mungkin kita punya kewargaan di dunia ini, tapi kita punya identitas yang lebih tinggi dari itu. Dan Petrus nyatakan itu di 1 Petrus 2 ayat 9. Namun kamulah bangsa yang terpilih, katanya. Kamulah bangsa yang terpilih. Bangsa apa ini? Bangsa yang kewargaannya sorga. Kita adalah bangsa sorgawi, saudara. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Lanjut ke ayat 11. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai, apa dikatakan di sini? Sebagai pendatang dan perantau. Mungkin banyak di antara kita secara fisik memang pendatang dan perantau hari ini. Secara jasmani gitu. Kita merantau entah dari mana. Jakarta ini kan melting pot. Ada yang entah dari Nias, dari Papua. Anda merantau ke Jakarta, Anda perantau. Tetapi ini bukan bicara mengenai perantauan fisik terutama. Ini berbicara mengenai perantauan rohani kita. Kalaupun Anda lahir Jakarta, besar Jakarta, dan sampai sekarang masih di Jakarta gitu. Anda juga adalah perantau secara rohani. Kalau Anda sudah diselamatkan. Kalau Anda sudah menerima Yesus, karena Anda sudah ditarik keluar dari dunia ini. Dan sudah dipindahkan kewargaannya menjadi kewargaan sorga. Sehingga kita adalah pendatang dan perantau katanya. Supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saudara, kita punya kewargaan sorga. Kita bukan hanya punya kedudukan, tapi itu berarti seharusnya kita punya kesetiaan. Kesetiaan kepada kewargaan kita yang ultimate, yang sejati, bahwa kita akan pergi ke sorga. Dan itu berarti apa katanya? Menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan dunia. Melawan jiwa, Saudara, kita adalah wakil sorga di dunia ini. Dan oleh karena itu, ada dunia ini menentang negara kita, sorga. Dunia ini dikuasai oleh si jahat. Dan dia menentang Tuhan kita. Mereka menentang Yesus. Mereka menentang pengajarannya. Oleh karena itu sebagai wakil-wakil sorga, kita harus
menjauhkan diri dari hal-hal itu. Kita harus berkata, saya mengasihi raja saya. Saya mewakili negara sorgawi saya. Ketika saya di dunia ini, dimanapun saya berada, saya adalah duta-duta Kristus. Dan kalau misalnya dunia menganggap biasa berbagai kebiasaan di dunia ini. Dunia biasa untuk berbohong. Dunia biasa untuk menipu satu dengan yang lain untuk mendapatkan keuntungan. Dunia biasa, kalau ada istilah sekarang korupsi berjemaah misalnya. Ya udah kan semua orang lakukan itu, ya kita juga ikutlah. Ya kalau enggak kan repot, masa kita beda sendiri, nanti kita malah diserang oleh orang. Dan itu sudah hal yang biasa. Ini adalah caranya dunia bekerja. Ini dikatakan, oh kamu harus lebih pintar sedikit dong di dunia ini. Karena nggak bisa jalan kalau nggak seperti itu. Semua orang curang, jadi kamu harus ikut curang. Kalau dunia membiasakan hal tersebut, maka mestinya kita berkata, sorry, saya adalah warga negara sorga. Dan kesetiaan utama saya adalah pada sorga. Kesetiaan utama saya adalah pada Raja saya, Yesus Kristus. Dan saya tidak akan ikut dalam hal-hal seperti ini. Karena itu adalah mandat dari Tuhan saya. Dan saya adalah nomor 1 warga sorga. Saudara, kita di dunia ini bisa punya banyak identitas. Ya, banyak identitas. Saya sendiri punya banyak identitas. Saya punya identitas pribadi. Misalnya saya ada keluarga, saya adalah seorang ayah. Saya punya identitas pekerjaan, misalnya saya orang dosen, saya seorang gembala. Saya punya identitas nasional, saya orang warga negara Indonesia. Saya mungkin punya identitas etnisitas, ya, saya dari etnis Tionghoa. Saya punya banyak identitas, saudara. Tapi identitas mana yang paling penting bagi saya? Identitas yang paling penting bagi saya adalah bahwa saya adalah anak Tuhan. Saya adalah orang Kristen. Saya adalah warga negara sorga. Itu adalah yang paling penting. Dan itu kesetiaan ultimate kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, seseorang tidak bisa melayani 2 Tuhan. Harus ada yang nomor 1 dalam hidup ini. Dan nomor 1 itu harus Tuhan. Kalau kita adalah warga negara sorga. Dan ketika dunia ini menganggap biasa untuk iri-irian satu dengan yang lain, untuk sombong-sombongan satu dengan yang lain, untuk gosip-gosipan satu dengan yang lain, maka mestinya kita sebagai warga negara sorga berkata tidak. Sekalipun itu biasa, tapi saya beda. Bukan karena saya hebat atau apa, tapi karena saya adalah warga negara sorga. Ketika dunia ini biasa untuk mempertontonkan ketelanjangan, oh itu sudah biasa. Sudah ngetren orang pakai pakaian seperti itu. Ya pakai tank top, ya pakai apa, pakai bikini, ya, atau pakai pakaian yang ketat, ya, sehingga semua bentuk kontur tubuh terlihat. Gitu ya. Oh itu biasa. Itu biasa, orang dunia seperti itu kok, kenapa kamu aneh sendiri mempermasalahkan hal seperti itu. Ya. Dan orang sudah biasa, kalau pacaran, ya namanya dunia pacaran, ya intim sebelum nikah itu biasa. Ya, kalau enggak, pacarannya enggak seru katanya, gitu kan. Dan macam-macam lagi yang lain. Saudara, ketika dunia berkata ini sudah biasa, tapi kita berkata tidak. Mungkin biasa bagi dunia. Tetapi saya berbeda. Karena saya adalah warga negara sorga. Saya adalah perantau. Saya adalah pendatang. Saya adalah pilgrim. Saudara, kadang-kadang banyak orang Kristen menjalani dunia ini dengan hidup yang tidak begitu berbeda dengan orang-orang dunia. Mereka membesarkan anak dengan cara yang tidak begitu beda dengan orang-orang dunia. Mereka menjalani hidup ini dan bedanya cuma, oh kalau hari Minggu dia ke gereja. Tapi bagaimana dengan sehari-harinya? Seperti tidak ada perbedaan. Pilihan-pilihannya sama, entertainmentnya sama, musiknya sama, cara berpakaiannya sama, yang diomongin sama. Saudara, apa benar kamu adalah pendatang dan perantau? Dan kamu adalah warga negara sorga? Alkitab memberitahu kita bahwa kita ini harus berbeda dari dunia ini. Kita ini mewakili Tuhan kita.
Kita ini duta. Dan kita harus berubah oleh pembaharuan akal budi kita. Oh saudara, dunia menganggap banyak hal biasa. Musik yang sensual, musik yang membangkitkan hawa nafsu. Oh biasalah itu katanya. Musik pemberontakan, biasalah, semua orang dengerin itu kok. Lagi terkenal kok, ada K-pop, J-pop, entah apa lagi, pop-popan segala macam. Biasa. Tetapi kita berkata tidak, saya berbeda. Ketika kita memilih hiburan-hiburan kita, film-film kita, game-game kita, musik-musik kita, adakah kita berbeda dari dunia ini? Di mana kesetiaan kita? Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita kembali lagi ke dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga. Kita lihat ayat 20 dan ayat 21. Dikatakan, sebab kewargaan kita terdapat di dalam sorga. Tadi kita sudah bicara mengenai kedudukan yang kita miliki. Kemudian kita bicara mengenai kesetiaan kita. Dan yang terakhir kita mau bicara mengenai kerinduan kita. Kalau kita warga negara sorga, kita punya kedudukan yang berbeda. Kita punya kesetiaan yang berbeda. Dan yang terakhir, kita akan punya kerinduan yang berbeda. Saudara. Kerinduan yang berbeda. Karena kita menjadi tahu, ini bukan rumah saya yang sejati. Seorang warga negara, kalau dia pergi keluar, dia akan rindu untuk pulang. Dia akan rindu, oh kapan saya akan pulang. Maka demikian juga, kalau kita adalah warga negara sorga, maka kita merindukan satu hal apa? Kita rindu kembali. Kita rindu balik lagi ke sorga. Dan ini yang dikatakan di dalam ayat ini. Dikatakan, sebab kewargaan kita terdapat dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tadi saya mengajak kita menyanyikan lagu Yesus datang kembali. Yesus datang kembali. Karena Tuhan telah berjanji bahwa dia akan datang kembali. Dia akan membawa kita ke tempat di mana dia berada. Sekarang dia sedang menyediakan tempat untuk kita. Dan kalau kita benar sudah memiliki kewargaan itu, kalau kita benar memiliki keselamatan, seharusnya itu kerinduan kita. Seharusnya setiap orang itu seperti Paulus yang berkata, aku tidak tahu mana yang lebih baik. Apakah aku harus mati, maksudnya meninggalkan tubuh ini? Saat ini, maka itu lebih baik Paulus bilang. Aku akan bersama dengan Tuhan. Tetapi saat ini masih lebih berguna aku di dunia ini. Seharusnya kita semua melihat saya, waktu saya, hari-hari saya di dunia ini adalah karena penempatan. Saya sedang dalam tugas saat ini. Kalau saya masih di dunia itu adalah Tuhan masih mau saya bertugas. Tuhan masih mau saya berbuah. Tuhan punya misi untuk saya di dunia ini. Karena saya adalah duta yang telah dikirim. Tapi kerinduan saya adalah cepat pulang. Kerinduan saya adalah saya balik lagi. Sehingga Paulus berkata, aku lebih suka balik ke sorga. Aku lebih suka saat ini juga aku meninggalkan dunia ini. Tapi lebih berguna aku tinggal bersama kalian. Dan oleh karena itulah aku tahu aku masih akan tinggal di dunia ini, kata Paulus. Oh saudara yang kasih dalam Tuhan. Bukankah banyak dijokekan, dileluconkan. Dan moga-moga ini tidak benar bagi orang yang sungguh-sungguh lahir baru. Di mana dileluconkan, penceramah bertanya, siapa yang pasti masuk sorga? Wah, banyak yang angkat tangan. Siapa yang mau masuk sorga sekarang juga? Semua turun tangan, saudara. Pasti masuk sorga, yakin. Angkat tangan, mau 2 tangan. Sama kaki juga boleh, angkat kaki. Gue tanya, oke, yakin masuk sorga? Sorga indah kan? Indah. Kalau gitu sekarang ya, oh jangan dulu. Jangan dulu, kenapa? Gitu. Jangan dulu, saya masih ada banyak di dunia ini. Masih ini, banyak kenikmatan. Masih banyak hal di dunia ini yang aku inginkan dan lain sebagainya. Masuk sorga, tapi jangan sekarang Tuhan. Loh kok begitu? Kok begitu? Mestinya orang Kristen tidak demikian. Mestinya orang Kristen seperti Paulus yang berkata, aku lebih suka sekarang juga. Cuman masih lebih berguna saat ini. Aku masih ada penempatan.
Aku masih dapat tugas di dunia ini oleh Tuhan. Tapi kita merindukan itu. Kita merindukan kedatangan kembali Yesus Kristus. Saya bukan berarti semua orang Kristen harus mau cepat-cepat mati gitu, enggak juga gitu ya. Kita bukan cari mati, saudara. Tapi apa yang dikatakan? Kita menantikan kedatangan Kristus. Karena ketika Kristus datang, maka Dia akan mengangkat kita. Dan kita akan bersama dengan Dia di sorga nanti. Dan saya khawatir bahwa kalau Tuhan memberkati kita di dunia ini, dan kita mengucap syukur kalau Tuhan memberkati orang percaya, amin, amin. Tuhan kasih kita harta, Tuhan kasih kita properti, Tuhan kasih kita kenyamanan hidup. Ya, kita mengucap syukur, oh terima kasih Tuhan, aku punya rumah yang baik. Terima kasih Tuhan, aku punya harta yang cukup di dunia ini. Terima kasih Tuhan, aku punya ini dan itu, aku punya keluarga yang baik dan lain sebagainya. Dan kita bisa menikmati itu. Ya. Namun apakah hal-hal berkat-berkat Tuhan bisa menumpulkan kerinduan kita akan Tuhan? Menumpulkan kerinduan kita untuk berkata, Tuhan, dunia ini sementara. Jangan sampai berkat-berkat Tuhan membuat kita terlalu betah di dunia ini. Terlalu betah sampai-sampai kita berpikir, Tuhan kapan-kapan aja deh ke surga. Saya lebih baik di dunia ini aja lamaan dikit. Karena berkat-berkat Tuhan yang mungkin melimpah dalam hidup kita. Oh, jangan sampai begitu, saudara. Jangan sampai begitu. Ya. Kita harus terus bertanya, apakah saya merindukan kedatangan Tuhan? Anda tahu bahwa ada mahkota disediakan bagi orang yang merindukan kedatangan Tuhan? Wow, luar biasa ya. Kalau memenangkan jiwa ada mahkota. Setia sampai mati ada mahkota. Ada mahkota juga. Apa? Merindukan kedatangan Tuhan. Merindukan kedatangan Tuhan dapat mahkota. Dapat, saudara. Coba kita buka di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal 4. Ayatnya yang ke-8. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Apa dikatakan di sini? Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Ini mahkota kebenaran. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan hakim yang adil pada hari itu. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang apa katanya? Merindukan kedatangannya. Merindukan kedatangan Tuhan itu dapat mahkota, saudara. Kenapa? Karena merindukan kedatangan Tuhan itu akan mengubah cara hidup kita. Mengubah cara kita berpikir. Mengubah investasi utama kita. Kalau kita adalah warga negara sorga, maka kita akan pastikan investasi utama kita di sorga, saudara. Karena kita tahu, invest di dunia bolehlah. Ya. Mau invest apa di dunia? Macam-macam lah. Ya. Mau emas kayak, mau properti kayak. Ya. Tapi kita bilang, itu sementara. Saya punya yang di sorga. Ketika kita merindukan kedatangan Tuhan, pola pikir kita berubah. Tingkah laku kita berubah, kesetiaan kita berubah. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu merindukan kedatangan Tuhan, kamu akan dapat mahkota. Benar-benar merindukan kedatangan Tuhan. Coba kita balik lagi ke tadi Filipi 3, saudara. Oleh karena itu, Tuhan kadang-kadang membiarkan, mengizinkan kita mengalami berbagai kesusahan di dunia ini. Anda tahu bahwa kita masih ingat, Paulus, rasul yang hebat sekali, itu Tuhan kasih duri dalam daging katanya. Tuhan kasih duri dalam daging. Anda baca di 2 Korintus pasal 11. Tuhan kasih dia duri dalam daging. Sampai katanya Paulus 3 kali berdoa sama Tuhan, berseru, Tuhan tolong. Karena duri dalam daging ini rupanya utusan iblis untuk menggocoh dia. Tapi Tuhan bilang tidak. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan akhirnya Paulus menyadari, rupanya duri dalam daging ini punya suatu fungsi yang penting juga. Dan Paulus bilang, ini untuk menggocoh aku supaya aku tidak terlalu meninggikan diri. Karena aku mendapatkan pewahyuan yang hebat, karena aku begitu dikaruniai luar biasa, Tuhan tidak mau Paulus sombong. Kasih duri dalam daging.
Saudara, saya yakin bahwa kesusahan-kesusahan yang kita alami, Tuhan bilang itu semua dalam kendali Tuhan. Tidak ada pencobaan yang kena kepada kita yang melebihi kekuatan kita. Dan semuanya punya tujuan. Semua punya tujuan. Salah satu tujuannya adalah supaya kita tidak terlalu betah di dunia ini, saudara. Supaya kita merindukan sorga. Ketika kita sakit misalnya. Ketika kita sakit, sakit apa? Sudah makin tua ya pasti makin sakit. Ya. Cek darah sudah banyak bintang-bintangnya, gitu ya. Kalau bintang itu bisa bagus bisa negatif ya. Kalau cek darah ada bintang itu kurang bagus sudah. Ya. Bintang ya. Di luar standar range, gitu kan. Gulanya, asam uratnya, kolesterolnya, nanti segala macam udah mulai berkedip-kedip. Ya. Kita bilang, wah tubuh ini makin lama makin lemah. Kita berdoa Tuhan, ya kenapa Engkau izinkan, dan sebagainya. Tapi seringkali itu ada fungsinya juga. Di mana kita jadi merindukan tubuh kemuliaan. Karena tadi di Filipi 3 berbicara apa? Kita menantikan, kita merindukan kedatangan Tuhan yang akan mengubah tubuh kita yang fana ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ya. Kalau kita tidak pernah sakit di dunia ini, kita tidak merindukan tubuh kemuliaan. Tapi kalau kita kena sakit, kita berpikir, wah, memang ini sementara. Memang ini sementara. Kalau tubuh kita makin lemah, energi kita berkurang dengan bertambahnya usia dan lain sebagainya, ini sementara. Ya. Dan kita merindukan tubuh kemuliaan. Saya ingat Fanny Crosby, penulis banyak sekali himne buku kita. Dia lahir, beberapa hari kemudian dia jadi buta. Jadi boleh dibilang dia buta hampir dari lahir lah. Ya. Dan dia nggak ingat pernah melihat mungkin. Dan suatu ketika dia sudah tua, sudah umur puluhan tahun, sudah nenek-nenek lah ya. Dan dokter bilang kita ada kemajuan teknologi, mau nggak kita coba operasi mata kamu? Fanny Crosby berkata, nggak usah deh, ya saya sudah tua begini, ya. Lebih baik nanti wajah pertama yang saya lihat adalah wajah Yesus Juru Selamat saya. Dan dia menantikan itu. Sudah kasih Tuhan. Oleh karena itu kita merindukan. Kadang-kadang Tuhan izinkan. Di dunia ini kita mengalami berbagai hal. Kesusahan. Bukan hanya sakit ya. Mungkin masalah ini dan itu. Karena dunia tidak sempurna. Di dunia banyak yang jahat. Pemerintah tidak sempurna. Ada macam-macam. Semua yang lain. Kita ditimpa masalah ini dan itu, ini dan itu. Dan kita teringat, oh ya, saya menantikan kerajaan yang sempurna. Saya menantikan kerajaan Kristus. Kalau kita mau ada kerajaan pemerintah yang sempurna sekarang di dunia ini, itu nggak akan ada. Mau kampanye sehebat apapun, janji politik apapun, tidak ada. Tidak ada yang sempurna. Dan kita menantikan Kristus datang kembali. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Dia sudah naik ke sorga. Dan pertanyaannya adalah, sadarkah kita bahwa dia naik ke sorga, dia menyediakan kewargaan sorga bagi kita. Dan oleh karena itu kita harus bertindak sedemikian rupa. Bahwa kita punya kedudukan. Dan kita menunjukkan kesetiaan kita. Dan kita mengingat kerinduan kita untuk kembali ke tanah sorgawi kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau begitu baik, bahwa Engkau telah menyediakan keselamatan yang begitu besar, menyediakan berkat yang begitu indah di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan bahwa juru selamat kami telah naik kembali ke sorga. Dan oleh karena itu kami memiliki kewargaan sorga. Karena Raja kami, juru selamat kami ada di sana saat ini. Mewakili kami, menjadi pembela kami. Dan Tuhan, kami masih di dunia ini karena Engkau masih menempatkan kami di sini sebagai duta-dutamu, utusan-utusanmu. Oleh karena itu tolong kami Tuhan untuk menjadi perwakilan yang baik. Hidup kami bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kami berbeda dalam tingkah laku kami, dalam pikiran kami. Tuhan, tolong Tuhan.
Sehingga kami senantiasa merindukan kedatangan-Mu kembali. Sertai jemaat-Mu di hari ini, sertai supaya kami nanti pulang, kami semuanya datang dengan hati yang siap dan pulang dengan hati yang diberkati oleh firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.